Sahabat Sehat RSA UGM, kembali lagi dengan saya Lisa di TikTok Trending Informasi Terkini RSA UGM. Oke. Nah, dan seperti biasanya di TikTok saya tidak sendiri. Dan kali ini saya ditemani dengan Dr. Dinda. Dr. Dinda adalah dokter umum di RSA UGM. Dokter bisa berkenalan terlebih dahulu. Halo teman-teman semuanya, perkenalkan saya Adinda Dewi Aulia, biasa dipanggil Dinda. Saya dokter umum di RSA UGM. Oke, kita akan berbincang-bincang nih dokter terkait yang lagi viral. Apa tuh sekarang, Mbak? TikTok nih suka yang viral-viral. Oke, nah kalau yang kita lihat situasi yang sekarang itu hujan deras tiba-tiba, terus panas, hujan deras tiba-tiba, terus panas lagi, dan cuacanya itu nggak menentu gitu loh dokter. Iya bener sih. Kemudian, nah ketika hujan yang deras itu tiba-tiba langsung banjir, dan ini ya yang kalau misalnya daerah-daerah yang sering banjir mungkin Semarang, dan ternyata di Jogja aja tuh kemarin banjir karena hujan deras gitu. Dan kalau misalnya dilibatin dengan masalah kesehatan, kalau yang identik dengan banjir itu DBD ya dok, bener kak? Iya bener sekali, soalnya sekarang kan emang musimnya nggak tentu ya, kadangnya hujan deras banget, tiba-tiba panas terik ya. Nah dengan adanya cuaca yang tidak menentu itu memang lagi musim demam berdarah nih mbak. Iya. Jadi situasinya juga yang disukain nyamuknya ya dok? Betul sekali, jadi nyamuk karena Aedes aegypti. Betul, jadi demam berdarah disebabkan oleh nyamuk Aedes aegypti ya. Biasanya saat musim hujan ini akan lebih membanyak karena dengan adanya hujan, genangan air, becek, terus juga saluran-saluran di rumah yang kotor gitu ya, itu jadi habitat untuk nyamuk Aedes aegypti untuk berkembang biak dan hidup dengan baik di sana. Oh jadi kalau kondisi banjir, nyamuk Aedes aegypti-nya ini malah bisa berkembang biak dengan cepat ya dok? Karena kalau yang kita tahu air banjir tuh kotor, berarti emang nyamuk Aedes aegypti ini sukanya yang kotor-kotor gitu ya dok? Iya, dia suka habitatnya itu adalah di tempat yang lembab dan cenderung air-air yang tergenang-genang, misalkan kayak di becek ya. Terus juga bisa juga di tempat bak mandi kalau misalkan nggak pernah dibersihkan, dia bisa bertelur di sana, hidup di sana, berkembang biak di sana, jadi semakin subur. Gitu. Nah, perlu dikonfirmasi juga yang menyebabkan penyakit DBD itu virus yang dibawa nyamuknya? Betul sekali, dari virus. Jadi virus demam berdarah itu dibawa oleh nyamuk. Jadi awalnya adalah nyamuk Aedes aegypti yang sehat, dia itu kan menggigit manusia. Nah, yang digigit kebetulan adalah penyakit yang manusia memiliki demam berdarah, yang terinfeksi demam berdarah. Kemudian karena nyamuk Aedes aegypti ini cenderung dia suka menggigit, satu kali makan tuh gigitnya banyak orang. Jadi ketika dia sudah menggigit pasien atau orang yang terkena demam berdarah, terus dia kena demam berdarah membawa virus itu, akhirnya dia menggigit-gigit beberapa orang, jadi tertular. Jadi sumbernya dari manusia dibawa oleh nyamuk ke manusia lagi. Itu betul. Mekanismenya ya dok, untuk dari virusnya sampai masuk ke manusianya itu. Betul. Oke, kalau orang yang sudah didiagnosis DBD nih dokter, kira-kira apa saja yang bisa dilakukan untuk aku terkena DBD nih, aku harus ngapain gitu? Ini udah terkena, maksudnya udah tahu kalau dia DBD berarti? Atau masih curiga-curiga? Baru curiga kalau kita kadang tuh kalau misalnya ini self diagnosis ya dok berarti. Iya benar. Kalau diagnosis sendiri tuh di rumah sukanya self diagnosis ya, belum terkonfirmasi petugas kesehatannya ya. Iya. Jadi kalau memang masih curiga ya berarti ya, ya sarannya sebaiknya ke rumah sakit untuk diperiksa. Bisa periksa pemeriksaan fisik, terus periksa darah juga paling penting ya di demam berdarah ini untuk melihat angka trombosit sama hematokrit namanya. Jadi ketika nanti trombositnya sudah turun atau istilahnya sudah di bawah 100.000 itu harus rawat inap gitu. Jadi sebaiknya dilakukan adalah periksa pertama ya. Terus nanti kalau sudah tegak nih diagnosisnya demam berdarah, tergantung kondisinya. Kalau misalkan kondisi pasiennya stabil, terus trombositnya juga bagus, bisa pulang. Nanti untuk di rumah istirahat aja, istirahat yang cukup, jangan terlalu capek. Terus minum air yang banyak, airnya bisa minum air susu, jus, atau oralit, pokoknya jangan sampai kekurangan cairan. Terus
minum obat anti demam. Jadi nanti kalau misalkan demamnya naik, langsung minum obat biar nggak terlalu tinggi gitu. Oke. Nah, kalau misalnya ini kan tadi kalau misalnya kita masih self diagnosis terus lebih baik pergi ke dokter gitu. Betul. Nah, tandanya kapan kita harus ke dokter itu ciri-cirinya harus yang demamnya harus tinggi dulu atau ketika ada bintil merah kita harus ke dokter atau gimana, Dok? Kalau misalkan demamnya dirasakan tinggi menggigil ya, sebaiknya langsung ke dokter. Cuman kalau misalkan demamnya kayak dirasa, ini demam biasa, aku bisa kuat di rumah aja dulu nggak apa-apa. Tapi kalau menetap sampai 3 hari, sebaiknya ke dokter. Jadi clue-nya adalah kalau demamnya sudah berlangsung selama 3 hari, itu harus ke dokter. Iya, atau ada yang gejala-gejala memberat tadi yang kayak demamnya tinggi sekali, ada menggigil, ada mual muntahnya, ada nyeri perutnya, sampai dengan perubahan perilaku, itu yang gawat ya, harus segera periksa gitu. Oke, jadi kalau misalnya udah ada tanda-tanda atau gejala itu lebih baik langsung ke dokter. Jadi ditanganinya sesuai yang dirasain juga ya, Dok. Dan kalau misalnya DBD diobatin DBD-nya gitu. Nah, kalau misalnya pasien sudah didiagnosis, sudah tegak diagnosisnya DBD gitu. Kita sebagai pasien apa ada kayak larangan-larangan yang kalau pasien DBD nggak boleh ini, nggak boleh itu gitu, ada nggak, Dok? Sebaiknya sih pasien yang sudah tegak diagnosis demam berdarah ya, itu di rumah aja, nggak usah kemana-mana. Soalnya nanti takutnya makin menyebarkan luas itu menular ya? Bukan menular dari manusianya, cuman nyamuk ya? Nyamuknya, iya. Jadi misalkan dia orang Jogja nih, kena demam berdarah di Jogja, terus ngerasa, ini gejalanya ringan, terus dia pergilah ke Surabaya gitu ya. Nanti kan dia membawa virus dalam tubuhnya ke Surabaya. Nyamuk Surabaya menggigit pasien itu atau orang itu yang terkena demam berdarah ya. Akhirnya kan nyamuknya membawa virus demam berdarah nih yang dari Jogja itu, terus nularin ke orang-orang Surabaya di situ. Gitu. Oke. Berarti nggak semua yang pasien DBD itu ini ya, Dok, rawat inap, bisa di rumah juga ya? Bisa kalau gejalanya ringan. Oke. Jadi itu ilmu baru juga sih, Dok. Jadi kalau misalnya pasien yang orang sudah terkena DBD itu kalau misalnya emang ringan, nggak perlu dirawat di rumah sakit ya, bisa rawat jalan juga gitu? Bisa, tergantung gejalanya. Tapi kalau misalkan nanti sudah ada yang gejala berat ya, itu bisa kita sebut sebagai demam berdarah yang namanya DHF atau Dengue Hemorrhagic Fever. Ada hemorrhagicnya atau sampai dengan shock atau DSS. Nah, itu yang harus rawat inap. Itu karena memperberat kondisi pasiennya ya, Dok? Iya, karena demam berdarah bisa komplikasinya macam-macam, sampai dengan shock, sampai dengan penurunan kesadaran, yang terparah lagi bisa sampai berujung dengan kematian. Oke. Kalau shock ini maksudnya kejang atau seperti apa, Dok? Shock itu misalkan karena dia itu kan kebocoran plasma ya di demam berdarah ini. Kebocoran plasma sehingga pasien itu tensinya turun, terus butuh cairan yang lebih banyak lagi ya. Dengan tensi turun, terus kondisinya yang tidak stabil lah dikatakan, yang misalkan dia kekurangan cairan, jadinya akral atau tangannya dingin, nadinya lemah. Nah, itu yang kita sebut sebagai DSS atau Dengue Shock Syndrome. Oke, kalau misalnya ternyata dalam keadaan benar-benar gawat, itu harus segera dilarikan di IGD ya berarti, Dok? Bener banget, dan IGD. Bisa di IGD-nya RSA UGM. Nah, kalau misalnya IGD RSA UGM itu 24 jam? Pastinya 24 jam. 24 jam. Jadi kalau misalnya pasien ternyata di rumahnya tidak ada keluarga yang bisa mengantar, bisa dijemput? Kita jemput pakai ambulan. Oke, ada ambulannya RSA ya berarti? Iya, bisa. Nanti bisa menghubungi di nomor di bawah ini ya, Dok? Betul. Nomor di bawah ini? Ini gimana nih, Mas? Editor, apakah nanti bisa dicantumkan? Oke, jadi jangan khawatir sahabat sehat RSA UGM kalau misalnya ada kondisi gawat darurat atau semua kegawatan ya, Dok. Berarti nggak cuman karena DBD aja, semua kegawatan bisa langsung dibawa ke IGD RSA UGM 24 jam. Kalau misalnya membutuhkan jemput ambulan, RSA UGM juga melayani. Oke. Nah, Dokter, kalau misalnya DBD ini, kalau orang sudah terkena DBD, kemudian sembuh, apa bisa terinfeksi ulang? Oke, jadi bukan infeksi ulang. Jadi gini ceritanya adalah DBD itu punya 4 tipe.
4 tipe virus. Ada 1, 2, 3, 4, istilahnya begitu ya. Ketika kita kena yang pertama kali, mungkin kena yang 1 gitu. Terus kita sembuh dari yang 1 itu, maka kita punya proteksi terhadap virus yang 1 itu seumur hidup kita. Oh, jadi imun kita sudah terbentuk untuk yang virus tipe 1. Tapi masih ada tipe yang tipe 2, 3, 4. Jadi kita masih bisa terkena lagi dengan virus yang 2, 3, 4 itu. Nah, ketika kita udah pernah tipe 1 udah sembuh ya, terus udah punya proteksi istilahnya untuk menghadapi tipe 1, terus kita kena lagi yang tipe 2. Nah, biasanya untuk yang kena kedua ini gejalanya lebih berat. Gitu. Lebih berat? Betul, jadi kalau karena virusnya beda dari yang pertama? Betul, beda dari yang pertama. Jadi kalau sudah pernah kena yang tipe 1, terus kena lagi demam berdarah, berarti kan bukan dari tipe yang 1 itu, pasti tipe yang lainnya lagi. Biasanya gejalanya lebih memberat. Atau bisa juga gini nih Mbak, misalkan dia belum pernah kena demam berdarah, tapi kok gejalanya langsung berat, itu artinya dia kena beberapa tipe sekaligus. Oh gitu. Jadi bisa juga ya dok, kalau misal sekali kena DBD nggak cuma kena tipe 1 atau 2, bisa gabungan ya? Bisa gabungan, itu yang bisa sampai parah-parah. Itu virusnya suka berteman nih. Berarti emang kalau misalnya sudah pernah terkena, bisa terkena lagi? Bisa. Karena tipenya berbeda. Tipenya gitu. Oke dokter, kalau untuk pencegahan DBD nih, berarti kan jangan sampai terkena DBD dong? Iya, itu gimana dok untuk pencegahannya? Pencegahannya adalah menghindari pemukiman yang padat. Kalau bisa ya, kalau nggak bisa ya udah. Kalau nggak bisa ya seenggaknya kita menjaga kebersihan lingkungan sekitar. Misalkan kayak ada genangan-genangan air, kita bersihkan. Terus rajin menguras bak mandi, rajin mengganti vas bunga ya. Biasanya kan ada lembab-lembab, itu rajin diganti juga. Terus kalau misalkan kita pergi-pergi, kalau bisa pakai lotion anti nyamuk atau pakai lengan panjang dan celana panjang untuk mencegah nyamuk menggigit. Biasanya gigitnya soalnya di tangan, kalau nggak di kaki. Gitu. Dan tanpa sadar ya, tahu-tahu udah tiba-tiba gatel. Itu aja mungkin ya. Nah, itu tadi sahabat saya Teresa UGM. Sudah dijelaskan oleh Dokter Dinda terkait infeksi dari virus DBD, dan sesuai tips dari Dokter Dinda untuk mencegah DBD ada menguras bak mandi secara rutin, kalau bisa menghindari pemukiman yang padat, kemudian kalau bepergian itu berarti jadi ini ya dok, harus ada di setiap tas kita ya, itu lotion anti nyamuk. Jadi nggak cuman hand sanitizer dan mungkin barang-barang penting kita lainnya, ternyata lotion anti nyamuk juga penting yang harus kita bawa. Oke, mungkin sekian dulu informasi dari kami bersama dengan Dokter Dinda. Sampai jumpa di TikTok selanjutnya. Dadah.